Oke, sebelum kita mulai perbincangan pagi ini dan juga sebelum kami mencoba nih santapan pertama di 811 Show, kami hadirkan informasi. Oh, ini Marisa sudah datang. Oke, sip. Terima kasih Marisa. Oke. Oke, kita bacakan dulu. Adnan Budi Nasution dan kantor pengacaranya akhirnya mundur dari tim kuasa hukum Gayus Tunan. Adnan mundur karena Gayus mengingkari komitmennya untuk membongkar mafia pajak dan hukum. Kita lihat informasi selengkapnya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah Gayus Tambunan pasca vonis 7 tahun. Akhirnya memaksa Adnan Budi Nasution dan kantor pengacaranya mundur dari posisi kuasa hukum terpidana kasus mafia pajak dan hukum itu. Pengacara senior itu mundur karena Gayus Tambunan mengingkari komitmennya membongkar mafia pajak dan hukum. Mantan pegawai pajak golongan 3A itu bahkan berencana mengubah semua keterangan terkait 148 dokumen wajib pajak yang ditanganinya. Termasuk 3 perusahaan grup pajak Gayus sebagai pemberi dana 28 miliar dalam rekeningnya. Saya terus terang tidak bisa salahkan Gayus sendiri kalau dia berubah-berubah. Karena seperti saya jelaskan dalam penjelasan ini, semua informasi dan data yang sudah diberikan oleh Gayus ternyata tidak dilanjuti. Yang terjadi malah kebalikannya. Dia terus-menerus. Dia saja yang dijadikan korban pemeriksaan terus. Dengan berbuah nanti apa? Perkara baru lagi. Siapa lagi yang akan kena? Gayus saja kan? Tapi kemana nih? Materi itu tidak pernah diperiksa sampai detik ini. Itu jenderal polisi Edmond Ilyas, Raja Irisman, kapan diperiksa? Jaksa Sirus, kapan dituntut pengadilan? Ya, Jaksa Fadli, itu juga. Belum lagi hal-hal lainnya itu tuh banyak lagi. Jadi Gayus melihat ini berbalik-balik pada dirinya saja. Selain karena dipecundangi Gayus, Adnan Budi Nasution mengaku mundur karena kasus Gayus kini sudah menjadi konsumsi politik sehingga peluang untuk membongkar praktek mafia semakin kecil. Meskipun KPK sudah ikut mengungkapnya. Karena sudah ada diberikan oleh Gayus. Kami berikan kepada KPK. Baru setelah kami berikan kepada KPK lah polisi baru bicara. Ya enggak? Selama itu diam saja polisi. Apa yang dikerjakan polisi? Saya khawatir satu hal. Kalau itu jadi ajang untuk pemerasan oleh polisi. Catat ini saya katakan. Bukan diperiksa yang benar. Tidak ada keterbukaan di negara ini. Bisa saja perusahaan-perusahaan diperas semua. Dikompas. Bukan tambah baik negara ini jadinya. Yang begini yang harusnya dibicarakan di kabinet. Geliat Gayus untuk berbalik arah dan mengingkari komitmen membongkar mafia pajak dan hukum sudah terlihat sejak Palu hakim memvonisnya 7 tahun penjara. Saya dengarkan putusan saya. Gayus tiba-tiba menelikung buyung dan menyerang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY. Manuver Gayus itu kemudian diikuti dengan mengganti pengacaranya yang akhirnya membalikan semua fakta yang telah ditelanjanginya. Baik di hadapan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tim independen Polri, kuasa hukum maupun sidang pengadilan. Meski demikian, Adnan Buyung berjanji akan tetap berupaya mengungkap tuntas praktek mafia yang kian menyandra negeri ini. Tim Liputan Metro TV. Ya, bagaimana cerita ini berakhir? Beda pengacara, beda cerita pemirsa. Nah, sudah hadir tamu-tamu yang sudah kami undang di 811 Show ini. Sudah ada Febri Diansyah dari ICW. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Yunarto Wijaya, pengamat politik kita dari Carta Politika. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita bicara soal manuver yang terjadi. Ya, tadi bilangnya bahwa maaf ya, Bang Adnan Budi Nasution dipecundangi oleh Gayus. Begitu proses begitu lama bergulir, kemudian vonis telah dijatuhkan, akhirnya seperti ini. Nah, mungkin dari Yunarto, gimana? Iya, kalau saya dari sisi politik saja ya. Ini kan menarik ketika kemudian memang aspek hukum atau kasus hukum ini kemudian dikatakan juga ada makna politiknya ketika pertama memang secara mikro
dikatakan ada keterkaitan dengan beberapa perusahaan yang disinyalir adalah seseorang yang kuat secara politik. Yang kedua, ini kan berkaitan juga dengan secara makro bahwa ada keterlibatan dalam konteks mafia itu selalu ada keterlibatan antara kekuasaan mafia bisnis dan kekuasaan mafia dalam konteks power begitu. Biasanya kekuatan politik baik itu eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Nah, ini yang kemudian ketika kasus ini sangat kompleks pada akhirnya menimbulkan sebuah, saya katakan sinetron lah, sinetron yang serinya tidak habis-habis, jangan-jangan sudah kalah gitu sinetron yang lain. 7 kali sudah. Betul, mungkin sudah jadi 7 atau 8, karena sederhana saja, misalkan ketika kemudian bagaimana inkonsistensi pernyataan Gayus berkaitan dengan dua hal yang tadi saya sebutkan ya, ini kemudian berubah-ubah, lalu bagaimana kemudian fakta hukum yang dikeluarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jakarta Selatan, dan sekarang KPK, ini juga terus berubah-ubah. Bahkan kemudian ada aktor lain yang ingin bermain ketika kemudian DPR lebih fokus kepada pembentukan panja ataupun kemudian sekarang angket. Ini saya pikir yang pada akhirnya agak pesimis saya melihat kasus ini kemudian bisa berjalan secara linier, tegak lurus dalam konteks penegakan hukum. Tetapi kemudian kasus ini saya melihat ketika epicentrumnya juga belum jelas, ini akan berputar-putar, jangan-jangan berpindah-pindah epicentrumnya wilayah hukum, politik, seperti kita melihat bagaimana berputarnya kasus Senturi dan tidak pernah selesai. Secara umum kira-kira seperti itu. Akhirnya warga cuma diizinkan untuk menonton saja seperti itu ya. Iya, dan lama-lama tidak lucu juga. Saya pikir kalau episode sinetron saya turut kelamaan kan lama-lama mengganggu. Dragging selain muakan itu juga. Muakan Seperti ya. itu kira-kira. Oke, saya kan bertanya dengan Febri Diansyah, namun kita break dulu. Tetaplah bersama kami di Edwan Show. Gratis seumur hidup, kolam renang dan seluruh fasilitas lainnya di Gulf Lake Residence. Miliki tipe Michigan, 8 x 18 meter, 3+1 kamar tidur. Cicilan 10 juta rupiah per bulan.